Culture Booster oleh Change Agent, Divisi Pengembangan SDM dan Budaya, dengan tema Identification, Quantification, and Manage Risk. Pada subtema pada pagi hari ini adalah elemen membentuk entrepreneurs unggul berdaya saing global. Kalau bahasanya mungkin bahasa Jawanya dakik-dakik ya, terlalu tinggi secara global. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini ada hubungannya dengan apa yang kita cita-citakan sebagai PTPN Group. Sedangkan IQM sendiri itu adalah bagaimana, how kita melakukan suatu eksekusi. Sebelum eksekusi terjadi, pastinya kita menarik mundur. Akankah sebuah eksekusi ini akan memberikan dampak resiko? Apakah nanti ketika kita eksekusi sudah memenuhi suatu governance, GCG? Apakah SOP-nya sudah ada? Instruksinya kerja seperti apa? Apakah ketika kita eksekusi itu sudah terukur? Bisa dimonitoring? Bisa dievaluasi? Kita bahas terkait identification. Key takeaway-nya, kuncinya adalah dari Steve Jobs. Itu ya, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian tahu Apple, beliau ini merupakan pioneer-nya. Yang terbaik tiba lebih dulu, bukan karena lebih cepat, tapi karena lebih awal melihat. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, yang saya pahami bahwa suatu keberhasilan itu bisa terlihat dari awal ketika kita melakukan suatu perencanaan atau identifikasi. Apakah hal tersebut bisa dilakukan? Apakah bisa berpotensi suatu hal yang bisa mengancam keputusan-keputusan yang akan datang? Dari quantification, dari weight word timing, satu tabel angka yang tepat mengalahkan 10 slide narasi. Di sini adalah artinya sebuah infografis. Kita ketahui bersama, mungkin tim dari strategi mungkin lebih mengetahui ya terkait 10 narasi itu menjadi suatu slide yang sangat powerful ketika memang bisa diolah secara infografis. Bahkan tidak perlu kita membuat banyak-banyak slide, cukup satu slide dapat mewakili 10 narasi apabila itu bisa menampilkan data-data yang valid dan relevan. Bapak Ibu sekalian, saat ini sangat dekat dengan adanya hoax. Nah, menyinggung sedikit terkait dengan hoax. Jadi suatu data yang terukur itu akan menjadi sebuah anggapan atau validasi bahwa bahwa data tersebut adalah data yang valid dan bisa terpercaya. Bayangkan saja kita memiliki pabrik banyak, lebih dari 3 plus tambah akuisisi. Jadi kita mengumpulkan data-data menjadi sebuah big data, kemudian dibuat secara infografis agar bisa ditampilkan kepada direksi. Tidak perlu 10 slide, karena mungkin direksi juga butuh waktu seperti itu. Jadi cukup satu slide, tapi kita menerangkan secara lisan, yang mana nanti data tersebut yang terkuantifikasi atau terukur dapat menjadi suatu pertimbangan dalam mengambil keputusan dari stakeholder seperti itu. Kemudian manage risk. Ada key takeaway-nya di sini dari Nassim Nicholas Taleb. Risiko terbesar bukan yang terlihat, tapi yang tidak disiapkan. Kita ketahui bersama bahwa pengelolaan manajemen risiko itu tidak hanya menyelesaikan masalah ketika ada masalah. Justru kita tarik ke belakang. Jangan sampai risiko itu timbul. Jadi bagaimana? Kita identifikasi dulu. Apakah ketika eksekusi itu dilakukan, itu akan menimbulkan potensi-potensi yang berisiko kemudian hari. Apabila memang akan menimbulkan potensi atau risiko di kemudian hari, bagaimana kita mengatasinya? Syukur-syukur kalau misalnya memang eksekusi itu tidak ada timbul risiko, karena memang sudah kita kelola lebih awal. Yang saya ketahui demikian. Jadi manajemen risiko, manage risk, pengelolaan risiko itu tidak hanya menyelesaikan suatu masalah yang sudah ada, tetapi sebelum masalah itu timbul, kita bisa mengelola di waktu yang lebih awal seperti itu. Jangan sampai masalah itu timbul di kemudian hari dalam keputusan.